Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farida Hanif ya. Kali ini di belakang saya sudah ada Hyundai Palisade terbaru. Tipe kaligrafi dan ini yang front wheel drive, jadi penggerak depan. Dan mobil ini dijual dengan harga 1,274 miliar, jadi dibandingkan dengan model sebelumnya mengalami kenaikan harga. Tapi yang uniknya adalah, dulu tipenya ada Prime, Signature, habis itu Signature all wheel drive. Yang sekarang Signature menjadi tipe terendah, jadinya sekarang Signature ada kaligrafi dan ada kaligrafi all wheel drive ya. Jadi ini adalah bisa dibilang tipe tengahnya, dan antara yang tipe Signature sama kaligrafi itu bedanya hampir 170 juta rupiah, karena yang Signature itu 1,1 miliar. Dan kalau kita lihat bagian eksteriornya, sekarang Palisade jadi besar sekali, jadi lebar dan panjang. Tapi secara angka-angka sebenarnya kenaikannya nggak signifikan. Ya memang, yang dulu hampir 5 meter, yang sekarang jadi 5 meter 65 sekian. Jadi 5 meter 6 cm. Dan untuk yang varian kaligrafi, bentuk depannya sekarang dibedakan dengan yang varian yang Signature. Jadi kalau dulu kan yang Prime sama Signature itu bedanya tipis banget, sekarang dari depan udah kelihatan banget. Grillnya beda, lampu depannya beda, terutama di bagian bawah sini, bumpernya. Dan kalau kalian pikir lampunya itu di mana ya? Nih, sebenarnya lampu utamanya headlightnya cuma ada di atas sini sama di bawah. Yang di atas untuk low beam, yang di bawah untuk high beamnya. Dan LED DRL-nya ada di samping sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawahnya cuma aksen doang. Tapi yang terang itu cuma di bagian 3 sini aja. Ya. Yang sininya cuma nyala sedikit aja, sama ada garis dari ujung ke ujung di bagian grillnya. Nah, grillnya sendiri dia juga punya active shutter. Jadi bagian depannya ini itu bisa buka tutup, tapi hanya untuk yang varian kaligrafi aja. Dan kalau kita lihat sekarang di sana jadi ngotak kayak Range Rover. Kalau yang kemarin tuh kayak wah striking, yang sekarang tuh kayak elegan maco. Nggak semua orang suka sama desain ini, tapi pas kita lihat pertama kali, kesannya tuh nggak apa yang pertama kali muncul? Mahal. Range Rover versi pahe ya. Untuk depannya nggak Range Rover banget, tapi dari belakangnya itu Range Rover banget. Dan kalau misalkan ini logo Hyundai-nya, itu kalian bawa ke bengkel cat, dicopot, terus dibikin rata. Orang tuh bingung, wah ini mobil apa nih? Range Rover. Kemudian dari samping ya, ini sebenarnya mobil kemarin tuh udah gue cuci sore, bersih. Terus malam gue pakai, pas mau bikin video, lah kotor lagi. Kotor banget karena semalam hujan ya. Jadi kalau kita lihat bagian sampingnya, itu nggak ada satupun desain dari Palisade lama diambil ke sini. Nggak ada, semua, even sampai spionnya ini new model. Ini spion model baru yang belum pernah dipakai di Hyundai sebelumnya. Velgnya sekarang jadi gede banget, 21 inci, dan sekarang dia pakai ban Pirelli Scorpion, dimana dia punya ukuran 265/45 R21. Gede banget ya. Sampai ke belakang ya, kita lihat dia tuh di sini ada kayak aluminium brush. Tapi biasanya kalau misalkan aluminium brushnya di mobil-mobil itu melingkari frame dari si mobil, kalau ini beda loh. Ini gue udah nemu yang kayak gini ya. Jadi dia tuh sampai ke kaca depan silver brushnya ini. Jadi dari depan kayak dia ngebuat si atapnya itu floating, tapi kayak dikasih garis gitu loh. Nah, sama dia punya ini nih, roof rack yang gede, aluminium, dan ini bisa dipakai sebagai roof rack beneran. Tinggal ditambahin shred gitu aja udah bisa langsung. Jadi nggak perlu pasang mounting lagi di bawahnya. Nah, pintunya pun juga sekarang nggak banyak aneh-aneh. Jadi cuma gembung begini aja, sampai bawah juga sama. Tapi ya kalau diperhatiin, ini tuh kayak kurang pas ya. Kayak agak sedikit keluar yang bagian pintu belakang. Terus kalau ke belakang lagi, bagian sininya tuh ada aluminium brush. Biasanya kalau ngeliatin kayak gini, gue pengennya gue bikin hitam ya, gue black out. Tapi yang ini nggak deh, kayaknya keren. Sama belakangnya, wih. Untuk Palisade yang model sebelumnya, nggak semua suka sama belakangnya. Tapi gue jauh lebih suka desain yang ini. Ya kayak Range Rover KW sih, cuma nggak tahu ya, gue lebih suka belakangnya ini dibanding dengan Range Rover ya. Kayak lebih pas aja gitu padu padan desainnya. Terutama dari lampunya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakangnya ada tarikan lagi. Dan ada kecil-kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ini buat lampu seinnya. Nah, di bawah ada buat fog lamp sama lampu mundurnya. Nah, tulisannya seperti yang gue bilang, gede, Palisade, makin gede aja, logo Hyundai-nya makin gede. Ada spoiler belakang sampai 2 tumpuk ya, karena di sini tuh garis ini itu high mounted stop lamp ya. Ada shark fin antena, sama ada kamera di bagian sini. Ini untuk digital mirror di dalam. Sama sekarang dia punya wiper
tersembunyi di balik spoilernya. Ya, belakangnya rata begini aja, ada silver line-nya lagi, cuma bagian sininya tuh terasa kurang mahal ya. Dan dia punya knalpot sekarang dibikin ngumpet karena dia hybrid 2500 cc, jadi nggak butuh-butuh amat diliatin gitu. Nah, bagasinya, yuk kita lihat. Sekarang jadi lebih besar, bahkan besar sekali. Ini apa sih? Palisade Test Drive. Oh, ada tutupan covernya ya. Kita turunin dulu. Sekarang bagasinya jadi jauh lebih besar. Palisade yang lama itu bagasinya cukup kecil untuk mobil segede gitu ya. Nih, kita lihat space-nya lumayan banyak. Bisa masukin 2 koper tegak. Sama, kalau kita buka bagian bawahnya, jeng jeng, sekarang space-nya lebih kecil. Jadi, ini ada baterai 12 volt atau aki yang kita biasa bilang. Di sebelah kanannya ada buat dongkrak dan kawan-kawannya. Storage-nya cuma segini aja bagian bawahnya. Tapi, nih, kita dikasih kayak semacam layer lagi. Jadi kalau misalkan kursi belakangnya dilipat, kita dikasih cover tambahan nih, biar nggak ngotorin bagian belakang sini. Dan bahan-bahannya pun juga bagus ya, nih. Bludru-bludruannya tebel sampai ke belakang. Di sini ada silver-silvernya, kayak punya Mercedes-Benz, tapi untuk mobil dengan harga segini, menurut gua ada yang kurang. Nih, bagian hooknya buat kancingan si pintu belakang itu nggak di cover kayak Mercedes-Benz atau mobil Cina yang zaman sekarang yang mahal-mahal tuh biasanya dikasih tutupan lagi. Ini masih kebuka. Ya. Terus coba pindah ke sini, Re. Set. Nih, kita lihat ya. Udah banyak tombol karena sekarang kursi belakang sama tengahnya elektrik untuk yang tipe kaligrafi. Yang signature masih belum. Jadi kalau kita mau ngelipet, gampang. Tinggal pencet aja, nanti dia akan ngelipet sendiri dan dia tuh bisa maju mundur. Oh, jadi kalau kita butuh bagasi yang lebih besar, tinggal dimajuin saja. Nice. Dan buat ngelipetnya, tinggal dipencet aja. Nanti dia akan ngelipet secara otomatis. Set. Nah, langsung deh ketutup. Kita punya bagasi yang lebih lega dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Nggak cuma itu, mau ngelipet baris kedua juga gampang. Kita pencet sekali yang all ini, nanti yang tengahnya juga akan ikut melipat. Sudah rata. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih bagus lagi, tinggal dibuka aja. Nah, jadi rapih ya. Seperti ini kurang lebihnya. Tapi sayangnya kita nggak dikasih tonneau covernya. Jadi kalau misalkan kita mau kasih separasi, ini tuh udah dikasih tempat. Jadi tinggal kita taruh di sini hooknya, tarik. Nah, di sini itu ada lagi. Jadi dijual terpisah sepertinya. Atau mungkin karena unit test drive nggak dikasih karena takut hilang. Ya. Coba yang udah beli Palisade, komen di bawah. Dapat nggak tonneau cover di belakang? Ya, sekarang kita lipat lagi. Set. Mau naikin tinggal pencet all. Wih, simple sekali. Ya, kita sekarang masuk ke dalamnya ya. Oke. Nah, sekarang kita di bagian tengahnya. Nah, untuk yang varian kaligrafi, dia punya napa leather. Dan di bagian atasnya dikasih velvet atau bludru. Dia juga punya 2 interior ya. Jadi ada yang warna hitam seperti ini. Dan yang kedua ada yang warnanya coklat. Bukan coklat sih, kayak mocha gitu, agak terang ya. Nah, kursi belakangnya, captain seat masih sama, tapi karena dimensinya tambah lebar, hampir 2 meter, 1980 mm, ya ini tengahnya lega banget. Kalau kalian suka komplain sama Palisade yang lama, bangku tengahnya kurang lebar, kurang gede, ini nggak kejadian di sini, karena bangku tengahnya menurut gua sudah besar dan lebar antara kanan kirinya. Begitu pula dengan door trimnya, ini door trimnya gede banget ya, jadi kalau kalian lihat nih, ini tuh antara bagian dalamnya, itu tuh bener-bener keluar sekali nih. Ya, dia keluar banget. Ada cup holder, ada tempat buat naruh HP ya. Sudah all auto power window seperti ini. Ada krenya juga buat di belakang, tapi masih manual. Dan bagian belakang sini juga dapat ambient light, bukan cuma yang depannya aja. Kalau untuk desain, dia sih sederhana sebenarnya kalau kita lihat door trim dan kawan-kawannya, terutama di bagian sini tuh ini cuma hitam doang. Nggak ada apa-apa. Ini mungkin kalau kasih tombol-tombol atau aksen lebih bagus sih. Sama di bagian bawah sini, ini ada storage yang bisa kita buka. Ada cover bludrunya ya. Jadi kalau misalnya kita naruh barang-barang itu nggak bikin bunyi. Kabel USB, ada Type-C di bagian belakang sini sama kayak model sebelumnya ya. Tempat penyimpanan belakang juga ada. Sama di bagian sini ada armrest. Ya, tapi armrestnya begini doang. Karena gua lihat di luar itu, armrestnya itu ada digital display buat ngatur kursi kayak misalkan buat pijet dan kawan-kawannya itu ada. Nah, kalau yang dulu itu adanya di bagian konsol tengah sini ya. Sekarang pindah ke bagian atas sini. Di mana di bagian atas sini kita bisa ngatur pendingin jok, penghangat jok,
Terus juga double blower bisa diatur dari sini seberapa kencang kita nyalain ya. Nah, sama temperaturnya. Jadi temperaturnya dia sudah triple zone. Depan kanan kiri beda, yang belakang itu juga bisa beda sama depan. AC-nya masih model melingkar seperti ini, sama dengan model sebelumnya, begitu pula di bagian belakang. Ini bagus kenapa? Karena kalau di model samping sini kayak Innova Zenix gitu ya, kadang-kadang kalau kita tiduran itu suka bikin pusing. Ya. Headrestnya sekarang ada kupingnya sama kayak Alphard, jadi kalau kita tidur, jatuh kepala kita, ada yang nahan di sebelah kiri kanannya. Dan bisa diratain lagi, seperti ini. Cuma kalau untuk kursi belakangnya, bukan yang paling nyaman sih. Dia cuma begini aja, nggak ada ottoman buat kakinya kayak Zenix atau semacamnya. Cuma secara duduk dia empuk, kulitnya bagus, nggak ada problem. Dan di sebelah kanan sini ada pengaturan elektriknya. Jadi kita bisa majuin, mundurin secara elektrik, termasuk juga recline-nya. Terus untuk recline-nya, seberapa recline? Nih, kalau kalian pengen tidur, gue tunjukin caranya gimana. Ada sebuah tombol buat relaxation mode. Kita pencet sekali. Nah, nanti dia cuma segini aja sih. Tapi dia itu bagian depannya itu dibikin naik, bawahnya dibikin turun. Jadi kita seolah-olah tuh kayak zero gravity seat ya. Jadi sebenarnya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan model sebelumnya, tapi nggak senyaman itu juga sih. Dimundurin lagi juga nggak bisa, jadi recline-nya cuma segini aja ya. Dan kalau kita mau keluar dari mobil, dari posisi kayak gitu juga tinggal pencet sekali aja yang depan. Udah, selesai. Kita bisa keluar dengan mudah. Tapi ini cuma ada di varian yang kaligrafi aja. Kalau di varian yang signature, kursi tengahnya itu masih manual sampai ke kursi belakang. Ini yang depannya dia sudah pakai otomatis. Nah cuman, dia itu kalau misalkan kita mau ke belakang nih ya. Ini kan elektrik ya, kita pencet. Nah dia agak sedikit lama. Butuh waktu yang nggak sebentar lah. Buka gua ketutup. Dan kalau mau dibalikin, pencet lagi, tunggu lagi. Oke, tapi sebenarnya kalau mau gampang ya, mau akses belakang itu jangan pakai nekuk kursi. Gampang, dari tengah aja karena nih L-nya itu gede banget. Tuh, besar sekali ya. Kita lipat yang bagian sini biar kalian bisa ngeliat lebih gampang. Nah, karena dia punya dimensi yang lebih panjang ya, terus juga bodinya lebih ngotak. Udah kok kan dia maju lagi dia. Nah, sekarang kita udah ada di belakang dan menurut gua ini belakangnya lega ya. Karena dimensinya membesar, maka kita dapat headroom yang nggak mentok dong. Tinggi gua 170, ini jauh dari kata mentok ya. Tapi kaki memang ngasih ngedingklik ya. Jadi kaki kita tuh ya di sini nggak tertopang dengan sempurna karena ini kurang maju aja, kurang gede ya. Dan kalau kita tutup depannya, coba kita lihat seberapa sempit. Oke, kok jauh? Ya ini kayaknya versi kompromi sih, karena dia harusnya bisa dimundurin lagi. Dan kalau versi kompromi kayak gini tuh, kita masih dapat space yang gede banget. Ya, cuma ya itu ngedingklik aja. Ya, tapi kan untuk mobil SUV 3 baris emang kayaknya sih nggak ada yang bener ya kursi belakangnya ya. Ya ini udah mending banget lah. Dan kalau misalkan kita butuh ruang yang lebih lega lagi, nggak usah minta depan. Kita pencet sendiri aja. Kita bisa mundurin kursi yang kita dudukin sekarang. Ya, tapi nggak banyak, cuma segitu aja. Kita coba cek. Oh, kalau yang sebelah kirinya dimajuin lagi, oh lumayan sekali. Tuh. Ada kali ini 10 cm ya jaraknya ya. Kita mundurin lagi. Oke, kita sama-sama paling mundur deh. Sekarang. Nah, recline-nya kita bisa pencet dari sini. Oh, oke. Recline-nya lumayan ya. Bisa nge-recline dengan nyaman sih ini. Kalau kita ke Bandung, let's say, punya legroom segini, punya headroom yang bagus gitu ya. Meskipun duduknya agak ngedingklik ya, tapi ini udah proper banget. Ini kayaknya yang paling proper dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang 3 baris SUV. Contoh misalkan Mazda CX-80 atau dibandingkan sama ya Chery Tiggo 9 janganlah. Harganya 2 kali lipat ini kan. Terus kayak misalkan sama apa lagi, Rek? Apaan lagi ya? Nggak ada, tapi dibandingkan dengan Palisade yang lama, ini jauh lebih gede belakangnya. Ini belakangnya sih kayak improvementnya wow. Udah gitu di belakang juga kita dapat colokan USB ya. Penghangat kursi sama di belakang kita ini ya. Itu tuh dia bisa buat 3 orang dan ini tuh lebar.
Meskipun di sebelah kanan sini itu ada tempat buat naruh ban ya. Jadi nggak bisa gede-gede amat. Tapi ini bisa buat 3 loh, ini gede loh. Kalau singset kayak gue semua mah bisa nih bertiga. Jadi kalau misalkan kalian bos ya, pakai driver, pengawalnya 3 di belakang atau staff ya. Ini sih udah cocok banget. Dapat speaker juga di bagian belakang kiri kanan. Dan kalau kita mau keluar sebaiknya ambil yang tengah aja. Uhuy. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Iya, aduh. Interiornya kalau misalkan kalian lihat di video ya, ini tuh biasa aja, nggak ada yang spesial wah. Tapi pas kalian masuk ke dalam, ini rasanya kayak mewah sekali. Dan desainnya tuh mirip kayak mobil Amerika zaman dulu, tau gak sih? Kayak ngelihat Corvette atau apa gitu yang ininya tuh kayak ada frame tebel ya. Terus instrumennya masuk ke dalam kayak gini. Dan Hyundai itu bisa ngebuat ini tuh dengan sangat ciamik dan bagus ya. Jadi di foto emang biasa aja, pas kita lihat langsung, kita duduk, itu langsung terasa beda. Wah, sama satu hal yang paling gue notice dan gue suka sekali ya. Kenapa? Karena gue suka nyetir. Gue itu sangat memperhatikan namanya ergonomi ya. Jadi kalau ergonominya nggak enak itu, ya menurut gue mobil sebagus dan canggih apapun juga dimiliki buat jangka waktu lama tuh kurang menyenangkan gitu ya. Ini tuh enggak. Apalagi dibandingkan dengan model sebelumnya, sekarang kursinya itu, ini pengaturannya lengkap banget. Ya, jadi dia itu udah ada ergo motion. Jadi bisa kayak gerak-gerak gitu ya, kayak ada pijet-pijetnya kayak Mercedes-Benz. Terus dia juga kayak Ioniq, jadi kita bisa pakai buat relaxation seat. Jadi kita mau cobain relaxation seatnya itu justru ada di baris depan kayak Ioniq 5 dan ini enak karena gue biasanya kalau naik Ioniq 5 gue itu berasa kayak ada Alphard nih sama Ioniq, gue lebih baik pakai Ioniq, gue duduk di sebelah kiri pakai relaxation seat karena relaxation seatnya itu dia tuh zero gravity, ke pantat kita dikebawahin, kaki kita dinaikin ke atas terus dikasih keluar ottomannya gitu. Dan ini ada di sebelah kanan sama di sebelah kiri, dimana kalau misalkan Alphard itu tuh kalau kita tiduran tengahnya tuh rata gitu loh. Dan kursi ini harusnya tuh ada di tengah, bukan di depan sini gitu loh. Jadi enak banget. Kita majuin lagi ke depan ya. Jadi kalau kita mau nyalain relaxation modenya, itu nanti kursi belakang dia akan mundur secara otomatis ya. Terus dia juga punya lumbar support ya, bisa diatur di bagian sininya. Sama ada putaran ya. Ini bisa ngatur seberapa lebar side supportnya ya. Jadi kayak Porsche gitu loh. Tuh bisa dibikin lebar. Jadi kalau kalian gendut gitu ya, nggak suka yang terlalu sporty, tinggal dilebarin aja. Jadi dia nggak terlalu suportif. Kalau kita pengen yang suportif, tinggal dipencet aja. Dan semuanya ada di sini nih, gambar ya. Jadi kita lebarin, kita kecilin, dia itu ada. Jadi di Palisade baru yang paling gue suka itu kursinya, justru karena kursinya emang bener-bener banyak options dan nyaman ya. Gak cuma buat sebelah kanan, tapi buat sebelah kiri pun juga sama. Kemudian kalian kalau di video pasti atau di foto ngeliat dashboardnya tuh aneh, tau gak? Anehnya kenapa? Karena dia punya layarnya tuh nggak sampai ke ujung. Jadi di tengah-tengah AC sini nih, di knob AC dia tuh berhentinya di sini gitu. Kenapa nggak sampai sini gitu ya? Biar sama gitu. Nah jawabannya karena walaupun mobil semahal ini dia tetap pakai common parts dengan beberapa part Hyundai lainnya. Kayak misalkan layarnya nih, ini layar dari ujung ke ujung itu sama persis sama yang dipakai sama Santa Fe, Hyundai Tucson, sama Kona EV terbaru ya. Dia tuh sama. Jadi dia cuma plek-tiplek aja, makanya desainnya kayak nggak nyampe gitu loh. Karena kan ini mobil lebar banget. Nah mungkin kalau ditaruh di Kona dia pas, tapi pas ditaruh di Hyundai Palisade itu jadinya kayak kurang panjang. Ya, kayak misalkan ini AC juga sebenarnya dia sama kayak yang dipakai kayak di Tucson atau di Santa Fe yang versi tertinggi ya. Kalau di luar dia itu tengahnya touchscreen, tapi touchscreennya khusus buat tombol. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat hembusan AC seberapa kenceng, ada di sini layarnya ya. Terus temperatur kiri kanan juga ada di sini ya, bisa kita atur. Dan kita juga bisa ngatur AC belakang, ada front rear-nya di sini, kita pencet aja. Nah dia langsung AC belakang. Kalau ini kita yang kursi depan. Termasuk yang belakang itu kita bisa ngatur pemanas sama pendinginnya ya. Termasuk defoggernya juga masih ada. Dan buat matinya pencet yang ini. Oke, jadi seperti itu dia. Sama dia ada pemanas buat setir.
Jadi speknya tuh kayak spek yang di luar negeri gitu. Kalau misalkan kita di musim dingin, masuk ke dalam mobil, setirnya anget, aduh itu enak banget. Apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan namanya Hyundai Bluelink. Kita bisa ngatur mobil sebelum kita masuk atau kita mau ngajak mobil itu ada. Gue biasa kalau pakai Hyundai Bluelink, kalau mau sholat Jumat gitu kan, gue tinggalin mobil di parkiran, kan panas terik tuh. Sebelum takbir kita nyalain dulu, teng, udah. Pas kita masuk ke dalam mobilnya itu langsung adem. Termasuk juga mau nyalain pemanas kursi, pendingin kursi, itu bisa semua. Dan di Ioniq 5 dia ada pengaturan kursi dari layar yang menurut gue nggak penting ya. Buat apaan gitu kan? Tapi kalau di sini menurut gua kepake. Jadi di sini tuh kalau kalian lihat layarnya itu kurang lebih sama kayak ya Santa Fe dan kawan-kawan lah ya. Termasuk menu-menu juga sama. Di sini ada seats ya. Kita pencet. Nanti dia akan ada pengaturan buat tengah sama belakang. Jadi dari depan sampai ke belakang itu semuanya warmernya lengkap, penghangat kursinya lengkap. Tapi untuk ventilasinya dia cuma ada di bagian tengah sama depan aja. Dan ini yang paling kepake sih menurut gua. Ini kita bisa ngatur kursi bagian tengah ya, mau dibikin seperti apa. Relax mode juga ada di sini. Jadi kalau kalian pakai supirnya sudah literate, sudah diajarin pakai mobilnya, tinggal ngomong, saya mau bikin kursinya tuh jadi relax mode di belakang, di tengah, itu bisa. Ya, ada walk-in mode juga, jadi dibikin buat akses ke belakang gampang gitu ya. Sama di belakang ini ada buat ngelipat kursi dari depan. Jadi kalau kita mau ngelipat gitu ya, tinggal pencetin aja ngelipat semua, tegakin dua-duanya, sama buat ngelipat yang belakang doang. Jadi nice ya. Terus Android Auto, kiblat, phone, voice memo sama seperti yang lainnya ya. Settings dan kawan-kawan, Vale modenya. Nah ini nih, paling di settingsnya aja nih. Terus driver assistance, drive mode, climate dan kawan-kawan itu banyak settingannya. Tapi yang paling penting adalah di bagian climate. Karena kalau kita nggak atur ini, kadang-kadang dia suka ngambil udara dari luar tiba-tiba, oh kok bau dalam interiornya. Nah sebaiknya air recirculation-nya itu dimatiin aja, termasuk activation upon entering tunnel. Jadi kalau misalkan dia masuk ke dalam tunnel, itu dia suka ngambil udara dari luar ya. Sama nih bagus nih, ada climate features. Nah, ini ada air conditioner auto drying. Jadi kalian tahu kan kalau di AC di rumah itu ada dry mode, dimana kalau kita pakai dry mode itu akan mengurangi kelembapan di dalam ruangan, kayak dehumidifier lah. Nah, ini tuh bagus, kenapa? Karena ketika kita keluar dari mobil, ya kita kunci, dia akan tetap nyala, tapi AC-nya itu bukan buat ngademin, tapi buat dehumidify, untuk ngurangin kadar air di dalam mobil. Itu bagus banget mencegah kabin dari jamuran dan pastinya interior jadi lebih sehat ya. Itu bagus banget dan itu jarang gue temuin di beberapa mobil. Kemudian ada seats, isi aksesnya juga bisa diatur. Kalau misalnya kita matiin terus kita buka dia akan mundur, itu bisa diatur. Cuman yang gue kurang suka adalah ya, setirnya untuk mobil semahal ini harusnya untuk tilt dan teleskopiknya dia sudah dibikin elektrik, tapi sayangnya ini belum. Karena kalau dibikin elektrik gitu ya, di luar kan ada yang elektrik. Kalau kita matiin mesin terus kita buka, nggak cuma kursinya doang yang mundur, setirnya dia akan naik ke atas dan masukin ke dalam biar kita keluar masuk itu lebih gampang ya. Tapi sayangnya ini enggak. Nah tapi di luar itu head up display ada lengkap, bagus. Bahkan kalau kita pakai navigasi dari Android Auto, kita pakai Google Maps ya, itu dia ada arahnya kemana gitu. Jadi udah terintegrasi dengan sistemnya. Biasanya kan Android Auto suka bekerja sendiri ya, tapi ini enggak, dia bekerja sama head up display-nya. Terus speedometer dia punya banyak sekali desain, mulai dari minimalis dan kawan-kawan, tapi gue paling suka yang klasik karena dia ada dialnya dan ada angka-angkanya. Sama kalau kita pakai kamera 360-nya, sayangnya ini tombolnya agak jauh ya di sebelah kiri. Dan dengan posisi duduk seperti gue, si touchscreen tuh agak kurang maju ya. Jadi kalau kita nyetir, kita mau ngotak-ngatik touchscreen tuh kayak badan kita tuh harus maju dikit gitu. Kalau bisa dibikin lebih maju lagi, kayaknya lebih enak. Dan ini tombolnya tuh jauh sekali. Jadi kita lagi begini, mau pakai kamera 360, pencetnya agak sedikit jauh. Dan gambarnya, kalau siang kita lihat lah pasti ini bagus. Tapi yang paling berasa itu pas malam. Karena pas kita pakai di malam hari, kita pakai blind view monitornya, itu gambarnya bagus banget. Karena Palisade yang lama, blind view monitornya sama ke Ioniq 5. Bagus, tapi yang ini jauh lebih bagus. Yang jelek layarnya di mana? Di atas ini. Kalau malam ini noise banget ya. Jadi kalau malam hari sebaiknya ya begini aja biar bisa ngelihat secara dimming. Tapi ya bagusnya dia pakai kamera kayak gini, kalau kalian di belakang jadi bos gitu ya. Supir kalian itu nggak bisa ngintip kalian lagi di
lagi ngapain di belakang. Misalkan kalian di belakang itu lagi melakukan suatu privacy, misalkan ngupil gitu ya. Drivernya nggak bisa lihat gitu. Setirnya sama seperti Hyundai Santa Fe, persis. Ada 4 buah lampu titik-titik ya. Dan lampunya ini bisa berubah warna. Jadi kalau pas gue parkir mundur, udah mau deket, titit, dia jadi merah dia. Dan kelap-kelip juga, lucu dia. Kalau beberapa mobil yang listrik dengan setir yang kayak gini, dia bisa nunjukin baterai katanya. Terus di sini ada tombol bintang untuk tombol favorit. Nah, kalau sekarang tombol favorit kalau kita pencet, itu banyak banget yang kita bisa assign. Ada kiblat, media, map, quiet, passenger talk, display, home screen, Bluetooth handsfree, hybrid, privacy mode, phone projection, reject, calendar, phone recalculate, dan kawan-kawan, driver assistant settings, Bluetooth audio, volume mode, radio, stop rute, sama ada weathernya. Tapi sayang, nggak dibikin kamera 360. Padahal kalau dibikin kamera 360 itu lebih bagus. Nah, kita ke sebelah kanan lagi. Tuas transmisinya sekarang ada di bagian bawah sini, sama seperti Hyundai Kona atau Hyundai Santa Fe, tapi dia punya engine start stop button. Dimana sebenarnya nggak butuh-butuh amat kalau kalian udah pakai mobil ini secara reguler. Karena di sini ada fingerprint sensor. Jadi mobil ini dia punya profile. Jadi kalau misalkan kita pakai fingerprintnya, dia ngedetek nih, ini ternyata kita, gitu kan. Nanti dia akan otomatis nyalain mesin dan ngeset sama driver profilnya kita. Jadi misalkan yang pertama adalah supir, yang kedua adalah Ridwan gitu kan. Jadi kalau misalkan gue mau naik ini kan settingannya udah dipakai sama supir dong ya. Ketika kita pakai fingerprint dan dia ngedetek bahwa itu adalah gue yang pakai, semua settingan kursi, settingan yang ada display dan kawan-kawan itu langsung ngikutin settingan gue yang terakhir pakai. Seperti apa. Jadi nggak harus kita ngatur-ngatur lagi spion dan kawan-kawan, itu udah beres semua ya. Sebelah kanan sini ada tombol buat mati stability control, electronic parking brake, sama buat buka pintu belakang. Nah, sebelah kanan sini untungnya Hyundai nggak ikut-ikutan kayak mobil lain yang ngurangin tombol-tombol. Dia tetap punya banyak tombol bagus meskipun touchscreen-nya gede dan banyak hal yang bisa diatur sama touchscreen ya. Nih, kita punya tombol untuk spion. Spionnya lengkap. Nah terus, dia ini punya kabin yang kedap banget, salah satunya karena dia punya kaca double glass. Tapi double glassnya itu beda sama Palisade yang kemarin. Jadi kalau kita lihat pintu belakang, dia tuh kaca double glass. Tapi double glassnya tuh persis kayak double glass mobil kebanyakan. Nah mobil ini kaca double glassnya itu tebel banget dong. Ini kaca double glass yang tebelnya itu, gila ini tebelnya. Gue nggak ngerti, mau dibikin anti peluru kah? Ini tebal banget loh. Jadi double glassnya tuh kayak double glass didobel lagi, saking tebelnya ya. Tapi suara jadi kedengeran, nih gitu ya. Sama kaca depan ya, itu juga lumayan tebel lah, meskipun nggak setebel yang bagian sini. Beda suaranya ya. Makanya pas kemarin gue hujan, kaca depannya tuh nggak berisik gitu nggak ya. Kaca atas yang masih agak berasa, cuma untungnya bisa ditutup. Jadi kalau misalkan pas lagi hujan berisik, tutup aja, langsung nggak kedengeran, ya. Terus sun visornya, ya, kacanya gede, ada lampunya. Ini yang gue kurang suka, karena dia sekarang jadi tombolnya kapasitif, jadi di touch sensitif gini ya. Sama buat dulingnya juga tombolnya sama touch sensitif, untungnya SOS-nya enggak. Ya, terus, nah di bagian sini tuh ada storage. Ya, di atas sini tuh storage-nya bagus, pakai karet gitu ya. Jadi walaupun gak gede, itu bisa buat naruh barang. Tapi yang bawah sini, nah ini sayangnya storage-nya udah kecil. Dia full plastik, jadi kalau misalkan kita naruh barang yang bisa bunyi, dia agak lumayan kedengeran lah. Nah di sini juga ada storage gede, ada karetnya, bawahnya juga bagus, ada karetnya, ada colokan 12 volt, bagus ya. Tengah sini juga gue suka, bagus. Ini USB-nya sampai 100 watt. Even HP gue cuma 85 watt, ini 100 watt, ini super fast charging. Meskipun dia pakai USB-C semua. Nah, ada UVC, jadi di laci sini itu kita bisa mensterilkan sesuatu. Misalkan botol segala macem gitu ya, kita pengen lebih steril, bisa dimasukin ke sini, nyalain UVC-nya. Cup holder ada 2 ya. Sama buat fast charging-nya itu pun dia juga sudah pakai yang kencang. Dan kalau kita buka, sayangnya dia nggak terlalu besar tempat penyimpanannya. Nah, untungnya ada hal menarik. Dia pajaknya, ini dari pajakin sama Hyundai ternyata, atas namanya Hyundai Motor Indonesia ya. Dia PKB-nya gue pikir bakalan jauh dibandingkan dengan
Palisade yang sebelumnya. Karena Palisade gue itu harganya kemarin gue beli 980 juta ya. Dibanding ini kan 1274. Jadi nambahnya udah sekitar hampir 300 juta. Gue pikir karena nambahnya 300 juta berarti pajaknya sekitar 14 jutaan dong. Atau 15 jutaan. Ternyata enggak. Ternyata 11,34 PKB-nya. Jadi bedanya sekitar 1,3 juta. 1 jutaan lah. Nggak nyampe 1,3 juga. Karena kan 10 juta sekian juga yang punya Palisade gue yang diesel itu. Jadi ternyata pajak tahunannya naiknya nggak signifikan loh. Gue pikir dia bakal 14 atau 15 juta, tapi ternyata naiknya cuma 1 jutaan aja dibandingkan dengan Palisade yang lama. Lumayan menarik ya. Karena gue jujur aja yang bikin males dari mobil mewah second gitu ya. Kayak lu lihat harga BMW X5, X7 itu udah murah-murah banget sekarang, tapi pas ngeliat pajak tahunan 27 juta, 23 juta, males. Yuk, kita jalan yuk. Oke, sekarang kita mau nyetir aja. Kita atur dulu setirnya. Gue suka yang seperti ini ya. Maju dikit. Kursinya enak. Yuk, kita masukin ke D. Jalan ya. Ini mobil ya. Gue kemarin udah coba seharian sama keluarga gue ya. Satu hal sih, peredaman kabinnya luar biasa. Ya, gue nggak nyangka dengan harga segini kita bisa mendapatkan peredaman kabin yang menurut gue kelasnya udah seperti Mercedes S-Class. Serius, ini peredaman kabinnya bagus sekali. Suara luar, even knalpot brong aja suaranya nggak begitu kedengeran. Ya kan, Re ya? Yeah. Gue kayak, wow. Dibandingkan dengan Palisade gue tuh ya, yang diesel itu udah pakai peredam tambahan. Si Gema tuh ya, yang adanya Tara gitu ya. Dia itu juga punya Palisade. Coba pas coba Palisade gue, kedap banget. Nah ini lebih kedap lagi. Gue bisa bilang gitu karena gue punya Palisade yang udah ditambahin peredam. Ini masih kalah sama ini. Ya cuman ada satu hal yang menurut gue annoying. Suara mesinnya masih masuk dan suara mesinnya itu jelek. Ya. Kalau misalkan kita nggak nyalain audio ya, itu suara mesin sama suara AC itu kedengeran banget karena ya saking kedapnya gitu loh, nggak ada lagi suara yang kedengeran. Tuh, suara kayak orang ngorok tapi agak cempreng gitu ya, itu masih masuk ke dalam. Sayang banget di situ ya. Jadi kok gue kaget gitu pas, kok ini suara mesinnya malah masuk ke dalam. Even yang Palisade yang diesel itu suara mesinnya kan bener halus banget ya. Nah yang ini tuh nggak sehalus itu ternyata suara mesinnya. Mungkin kalau di video nggak kedengeran ya, tapi kalian coba test drive deh. Agak sedikit kedengeran untuk mobil yang sudah sekedap ini. Ya ini mobil kedap sekali memang. Menurut gue ini mobil udah kelasnya sih Genesis. Oke, terus yang kedua adalah suspensinya nyaman, enak. Ya waktu itu gue di grupnya Hyundai Palisade gue tanya kan, ada orang udah beli dia sebelum pakai Palisade lama, suspensinya gimana om? Gue tanya, enak nggak? Oh katanya enak banget, worth to buy lah. Kalau misalkan kalian dari Palisade lama ke Palisade baru itu berasa lah katanya suspensinya. Oke, gue setuju di kecepatan tengah dan tinggi. Jadi kalau di atas 40 km per jam ini suspensinya, kita naiknya lewat sana ya Re? Naik apa? Mau naik ke atas? Iya. Ya, jadi kita putar aja deh. Salah jalan kita. Ya. Jadi ketika di kecepatan tinggi, ini mobil suspensinya enak. Ngayunnya tuh emang rasanya tuh kayak Genesis, bukan kayak Hyundai. Ya. Udah enak banget deh. Nah, cuman dia itu punya profil ban yang keras. Ban itu kayak RFT. Alhasil, ketika kita pakai di kecepatan rendah, ya, itu kerasnya tuh masih kerasa dikit gitu. Agak mirip-mirip sama Santa Fe tapi kayak satu kelas di atasnya. Kalau Santa Fe kan emang yang baru tuh kan kerasa banget ya, dek ya gitu ya. Ini dek-deknya masih ada tapi nggak sekeras itu ya. Bahkan kalau gue bilang, kalian tahu Land Cruiser 300 ya, suspensinya itu kan menurut gue enakan yang Land Cruiser 200 ya, karena ada bantingan-bantingan mikro tuh yang kerasa dek gitu, kurang enak ya. Nah ini tuh juga mirip kayak gitu, tapi ini way much better. Serius, Land Cruiser 300 dibandingkan dengan ini, kalau kalian nggak butuh off-roadnya, ini suspensinya lebih enak, lebih nyaman. Cuma suara mesin ya itu aneh gue pikir. Jadi bantingannya menurut gue ini udah naik level ya dibandingkan dengan Palisade sebelumnya. Palisade sebelumnya aja itu udah enak banget. Nah kalian coba deh naik Palisade yang ini, bawa keluar kota, naik tol. Ini sambung-sambungan di atas hari ini ya. Tuh, cuma begitu doang.
Nah, tapi ada catatan nih, ya kan? Jadi Palisade yang lama itu kan kalau kita lewatin jalan berlubang, jalan sambungan itu kan sunyi senyap ya. Ini tuh peredaman kabinnya udah bagus banget yang baru. Cuman suara gluduk-gluduk dari bawahnya itu, ini bukan kaki-kaki rusak ya. Mau dibedakan antara suara kaki-kaki rusak sama suspensi yang lagi bekerja untuk meredam bantingan. Itu lebih berasa. Nih, kita lewat sambungan seperti ini, berasa nih suaranya. Ya, geledek-dek, geledek-dek. Itu masih ada suaranya lebih masuk ke dalam dibandingkan dengan Palisade yang lama. Itu agak sedikit unik sih. Harusnya kalau misalkan kita pakai ban yang lebih silence ya, atau pakai ban yang lebih empuk, harusnya dia bisa meredam ini lebih baik ya. Termasuk kayak waktu kita lewat jalan-jalan konblok dan kawan-kawan, itu juga lumayan berasa. Tapi berasanya itu apakah karena peredamannya lebih bagus jadi kita lebih sensitif kuping kita, atau emang lebih berisik aja sih ya. Tapi tenang aja, audionya bagus banget. Jadi Bose-nya itu beda sama Bose yang kalian akan temukan di kayak Ioniq 5 itu kan Bose itu biasa banget ya. Ini Bose-nya tuh kelasnya kayak Mazda CX-80. Bagus banget, ada center point-nya ya. Dia nggak naruh subwoofer di belakang, tapi rasanya kayak ada subwoofer di bagian depan sini. Jadi baik dari kursi depan, kursi tengah, itu akan merasakan suara yang levelnya tuh emang mobil dah di atas 1 miliar. Jadi jangan disamain sama Bose-nya CX-5 ya, Bose-nya kereta gitu. Jangan disamain. Ini Bose-nya udah kayaknya bukan 1 step, 2 step di atasnya. Bahkan dibandingkan dengan Santa Fe, gue lebih suka Bose-nya ini. Bagus suaranya. Ya, jadi kalau udah nyetel lagu musik ya, udah suara-suara yang tadi gue bilang itu udah bakal kalian nggak akan notice deh, karena audionya emang suaranya bagus. Dan ciri audio bagus itu kalau kita nyetelnya agak kenceng, kita masih bisa ngobrol sama orang sebelah kiri atau di belakang, karena frekuensinya nggak akan tabrakan. Itu udah levelnya memang sebagus itu. Gimana soal handling, precision dan kawan-kawannya? Handlingnya gue nggak ada problem ya. Even dibandingkan dengan Palisade yang lama, gue lebih suka handlingnya Palisade yang sekarang. Lebih presisi ya, bobotnya pas. Kita mau belok itu juga body rollnya masih terjaga, bagus. Hanya saja ya, ini mobil pas kita coba nyetir, kalau kita lihat secara dimensi, sebenarnya dibandingkan dengan Palisade yang lama itu ya bedanya cuma lebih lebar 4 cm apa 3 cm gitu ya, lebarnya ya. Tapi kenapa pas kita bawa mobil ini itu rasanya lebar sekali. Dari ujung ke ujung itu, pas kita mau masuk ke dalam gang, ini masuk nggak ya? Jadi harus butuh pembiasaan untuk jadi biasa dengan dimensinya yang besar. Mungkin karena gue udah biasa pakai Palisade yang lama ya, dia lebih kecil sedikit, jadi gue biasa gitu. Tapi ini kayak gue kan nginep di Kemang Village ya, apartemen tuh, kayak mau belok atau apa gitu, aduh nyampe nggak nih ya. Itu sih, jadi posisi drivingnya itu meskipun enak, tapi membuat kita tuh rasanya mobilnya kayak besar sekali ya. Kalau panjang ya, ini lebih panjang jauh ya, 5 meter lebih. Tapi lebarnya itu sebenarnya lebarnya nggak banyak gitu, cuma desain dashboardnya dan kawan-kawannya itu ngebuat kita tuh rasanya kayak kurang pede. Nah, pilarnya bagian depannya ini bagus, dia ditarik ke belakang meskipun nggak setipis itu. Terus di antara pilar ke spion itu juga bagus, kita dikasih space buat ngintip sedikit. Makanya kita di dalam mobil ini tuh nggak merasa banyak blind spotnya, pas gitu loh. Jadi meskipun dia punya bodi yang kelihatannya gede banget dari dalam, pas kita nyetir gitu kayak gigantic gitu ya, tapi visibilitasnya bagus. Dan dia ini lebih tinggi dibandingkan dengan Palisade model sebelumnya. Jadi kalau kita duduk ini dia lebih ke atas ya, padahal udah kita turunin sampai yang paling bawah gitu. Rasanya lebih SUV dibandingkan dengan Palisade yang sebelumnya bisa didudukin tuh bener-bener rendah sekali ya. Tapi memang pas kita bawa jalan, ya ini emang terasa naik kelas sih dibandingkan dengan Palisade yang lama. Sekarang gimana soal engine-nya atau tenaga mesinnya? Jadi dibandingkan dengan Palisade yang lama yang diesel, wah, Palisade diesel itu udah enak banget lah, kenceng, smooth, irit ya. Diesel nggak berasa diesel, suara mesinnya sama getaran mesinnya itu hampir nggak ada lah. Kalau di Santa Fe masih agak berasa dikit yang diesel, di Palisade completely different level. Nah, gimana soal mesin bensin hybridnya ini? Mesin bensin hybridnya ini, oh jelas, dibandingkan diesel ini lebih baik. Kenapa gue bilang gitu? Pertama, tenaganya lebih gede tentu saja ya.
Gabungannya antara motor listrik sama bensin itu 334 PS dan torsinya 460 Nm. Gede banget ya. Kalau dibandingin sama yang diesel ya. Yang diesel itu kan 197 ya atau 202 gitu, gue lupa detailnya, dan torsinya 450 Nm. Jadi secara angka jelas lebih tinggi. Dan Palisade yang diesel lama itu 0-100-nya di angka 9 detikan. Yang ini jadi terkoreksi banyak, jadi sekitar 7 detikan saja. Makanya pas kita coba ngefloor, kita injek pedal gas secara dalam, bus itu langsung jauh. Nah, tapi problem mobil hybrid seperti gue bilang, untuk di bawah 100 km per jam itu kan tenaganya ngisi memang, karena ada motor listriknya pasti berasa kan. Nah, setelah di atas 100 km per jam barulah dia berasa loyo. Nah, di mobil ini gimana? Pertanyaannya, enggak dong. Di mobil ini tenaganya ada terus karena mesin bensinnya itu 2500 cc turbo. Jadi kalau kita cek sendiri, dia tuh tenaganya udah 262 PS sendiri untuk mesin only tanpa pakai embel-embel hybridnya. Dan torsinya pun juga gede, apalagi torsinya itu udah sampai puncak di RPM rendah, mulai dari RPM 1000-an. Nah, transmisinya emang bukan 8 atau 10 atau 9, dia cuma 6 aja. Tapi karena mobil hybrid itu nggak perlu transmisi banyak-banyak juga. Torsinya kan udah di cover sama si mesin listriknya kan. Jadi kalau misalkan kita sekarang ada di Eco, kita pindahlah ke Sport. Karena agak lumayan berasa antara Eco sama Sportnya di mobil ini. Kita gas, set. Cepet ya. Suara mesinnya jadi enak. Jadi kayak sports car. Tuh, 140, cepet banget. 150 aja. Cepet ya. Jadi dibandingkan dengan yang diesel, boleh diadu ini mobil ya. Bahkan jangankan boleh diadu, menang. Gue yakin dia menang. Dan mobil ini seperti biasa, khasnya Palisade itu adalah ketika kita pakai di jarak jauh seperti ini, itu nyaman ya. Satu-satunya suara yang menurut gue berasa di mobil ini jalan beton loh. Biasanya kolongnya berisik kan kalau beton itu kan, bukan yang aspal ya. Tau nggak? Yang berasa tuh suara angin. Dan kalau kita nyetel audio, udah aman, nggak ada suara apa-apa ya. Udah gitu Hyundai punya Smart Sense, itu bagus ya. Jadi dia punya lane keeping assist, dia punya ADAS. Itu salah satu mobil yang kalau misalkan udah kita nyalain ADAS-nya, itu gue dari Jakarta ke Klaten tuh bisa gue percaya gitu. Jadi kalau kalian senang Palisade yang lama diesel itu karena kalau keluar kota itu enak ya, nyaman, effortless, itu juga akan kejadian di Palisade baru yang hybrid ini. Karena emang seenak itu. Enak mobilnya. Good things yang ada di Palisade lama itu nggak dihilangin, justru malah diimprove. Dan itu ngebuat orang yang pakai Palisade lama upgrade ke Palisade hybrid pasti merasa puas sih. Kalau gue sebagai pemilik Palisade lama ya, kesini sih kayak aduh pengen banget gitu ya. Cuman ada cumannya lagi. Karakternya agak beda di konsumsi bahan bakarnya. Untuk di bawah 100 km per jam kita pakai dalam kota, gue tuh bisa dapetin kayak 114, 116 tuh gampang. Tapi ketika pakai keluar kota gini ya, kita tadi pakai agak ngebut, kita gas dikit gitu ya, itu bahan bakarnya lumayan ngedrop jadi 112 gitu. Jadi kalau kita bawa 120, 140 gitu kan, kecepatan agak tinggi, dia emang nggak seirit itu sih. Tapi wajar lah, bodinya segede gini, tenaganya sebesar itu gitu kan. Ketika dapat konsumsi bahan bakar yang di angka 114 aja, itu menurut gue udah bagus banget ya. Kalian pakai Land Cruiser dapat 114 itu seneng banget itu. Kalau nggak diesel mah susah ya. Karena emang kelasnya di situ gitu. Jangan dibandingin sama Zenix, beda ya. Kenyamanannya beda ya, featuresnya beda, dimensinya beda ya. Tentu saja konsumsi bahan bakarnya juga pasti akan berbeda. Long story shortnya kurang lebih kayak gitulah. Dan buat kalian yang pakai supir, di belakang pun juga improve ya. Jadi suspensinya improve, soundproofingnya juga improve ya. Bantingannya enak lah. Dan rasa kayak begini ya, orang bilang wah mungkin Palisade baru jadi mahal banget 1,2 M ya. Tapi kalau kalian mikirnya Palisade lama dibanding Palisade baru, emang sih mahal. Tapi kalau kalian mikirnya gue pengen beli BMW X7 atau Mercedes-Benz GLS, tapi kan harganya 3M ya.
Ya ini dengan harga sepertiganya ya, hampir sepertiganya kalian bisa dapat kenyamanan yang kurang lebih mendekati dengan mobil-mobil yang gue sebutin tadi gitu. Oh iya, satu hal yang gue mau tambahin ya, mobil ini pedal remnya enak. Biasanya mobil hybrid itu kan dia harus ada regeneration-nya ya, jadi dia harus nge-mix antara tekanan yang dikasih ke kaliper rem sama yang dikasih ke motor listrik buat jadi energi yang masuk ke dalam baterai. Nah itulah biasa tuh kadang-kadang jadi nggak enak. Tapi di sini sangat natural. Begitupun dengan pedal gasnya, pas gitu rasanya semuanya. Oke, jadi itu aja tentang Hyundai Palisade yang terbaru ini. Buat gua, dibandingkan dengan yang lama ke yang baru, itu upgrade-nya berasa ya. Dan kalau misalkan kalian punya yang lama, udah nyobain yang baru, coba komen di bawah. Seperti apa yang kalian rasakan. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan lonceng biar kalau ada video baru akan ada notifikasi ke HP kalian. Bye bye.